小朋友好，很高兴跟你们一起来敬拜神哦。让我们一起转个圈圈，唱歌跳舞，赞美神吧。 Shalom adik-adik, tidak terasa tahun ini adalah sudah sampai ke Desember, yaitu dimana kita harusnya bersama-sama bisa merayakan Natal. Tapi teman-teman, walaupun kita masih tetap dalam keadaan yang di rumah, nggak bisa bergabung bersama-sama dalam kerumunan, tapi kita tetap mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, langsung mau ngajak kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Sebelum itu, kita boleh bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur tidak terasa hari berganti hari dan minggu berganti minggu. Pada minggu pagi ini kami mau bersama-sama memuji nama Tuhan, memakai mulut kami ya Tuhan, dan memakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah setiap langkah kami, bantulah kami untuk mulai bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Kita bernyanyi dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, baru bahasa Indonesia. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, memuliakan sepanjang hidup. Mari kita melanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Kita angkat lagu kedua, sama-sama datang Yesus Tuhanku. Teman-teman, adik-adik silakan bangkit berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadi anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Orang Majus datang, turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murti persembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam salam. Tuhan Yesus datang dan hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat lagu ketiga sebelum mendengarkan firman Tuhan, yaitu Ike yang ke San ke Haizi Yao Jingbai Sen. Nah,
Semuanya boleh persilakan duduk kembali dan kita sama-sama memuji nama Tuhan lagi. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, Shalom adik-adik, hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita boleh bersiap hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama tertib di rumah ya. Mari kita sama-sama dulu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpinlah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kami berserah ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu bersiap menyambut Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Alkitab di Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-14. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14. Nah, teman-teman, kita boleh sama-sama menyaksikan audio atau video dari pembacaan Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-14. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan,
hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Momen Natal kali ini untuk bersiap menyambut kedatangan Tuhan, kita perlu berbuat apa? Nah, ayo kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan video tentang kisah siapa? Yohanes, ya benar. Kisah tentang Yohanes. Nah, kisah tentang Yohanes ini bukan hanya dicatat atau ditulis di dalam Lukas pasal yang ketiga saja, tapi di dalam Matius, Markus, Yohanes juga menceritakan kisah tentang Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan datang. Nah, yang berbeda di dalam Lukas lebih teliti lagi. Dia memberikan waktu dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, dan raja wilayah Utrea. Nah, semua kisah tentang Yohanes itu lebih teliti lagi dicatat di dalam Lukas tadi. Oke teman-teman, adik-adik, kita lihat sebenarnya mempersiapkan kedatangan Tuhan itu harusnya seperti apa. Apalagi di momen Natal itu. Momen Natal ini apakah hanya pohon Natal, atau hanya baju yang baru, atau hanya sepatu yang baru, atau hanya barang-barang mewah yang kita dapatkan? Kita cek lagi ya teman-teman, adik-adik, kita lihat tentang dari kisah Yohanes ini. Kisah Lukas 3 tadi kita melihat Yohanes menyerukan apa? Pertobatan. Benar. Kita melihat dia menyerukan pertobatan. Nah, walaupun Yohanes Pembaptis bukan Mesias, namun dapat kita baca di dalam Lukas pasal yang 1, sebelum lahir Yohanes pun sudah dipersiapkan untuk menjadi pembuka jalannya Tuhan, mendahului Tuhan Yesus. Nah, setelah menceritakan kelahirannya, hanya ada catatan bahwa ia bertambah besar dan kuat, tinggal di padang gurun. Nah, Yohanes dia berjalan mempersiapkan jalannya Tuhan, dan dia terus bertumbuh. Sebagai nabi-nabi pada zaman perjanjian lama juga, Yohanes juga menyampaikan perintah daripada Tuhan. Dalam perjanjian lama kita lihat nabi-nabi juga menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Demikian juga Yohanes. Nah, teman-teman, selayaknya Yohanes juga sebagai seorang nabi dan sebagai nabi Tuhan, Yohanes juga diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa, kepada adik-adik, kepada Lause melalui firman Tuhan tadi. Nah, dia menyampaikan apa? Untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dosa-dosa. Karena Tuhan Yesus akan hadir dan telah datang dan hadir di dalam hati kita. Sebagai tanda atau materai bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada Tuhan, setiap orang yang bertobat harus dibaptis. Makanya anak-anak melalui orang tua dibawa ke gereja untuk dibaptis. Nah, baptis itu sebagai tanda bahwa kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Nah, adik-adik, dalam hal ini Yohanes menyerukan bertobat. Maka banyak orang yang
menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, adik-adik di sini ada beberapa perlakuan yang tidak baik atau tingkah laku yang tidak baik. Ada juga yang baik. Coba adik-adik pilih mana tingkah laku atau perilaku yang baik. Coba cek. Yang mana? Ya, benar. Nah, kita mau berperilaku yang baik karena Yohanes menyerukan bertobatlah. Bertobat itu apa? Menjadi anak-anak atau mengubah perilaku yang tadinya suka memukul, berbohong, apalagi mencuri, mengejek teman, menghina teman, ataupun tidak membantu orang tua, malas. Nah, menjadi perilaku yang rajin, membantu orang tua, dan juga tidak berbohong, tidak malas. Nah, adik-adik, ada satu kisah pada zaman dulu tentang seorang anak. Nah, anak ini adalah anak dari Bapak Gepeto. Benar. Kalau adik-adik yang pernah dengar kisah rakyat ini, mungkin familiar di telinga adik-adik ya. Kisah tentang Bapak Gepeto ini kita sudah tahu bagaimana dia memahat sebuah bongkahan kayu ya. Dari bongkahan kayu ini dia menjadikan sebuah boneka, dan boneka ini dengan kekuatan magic dari peri jadi hidup seperti manusia, bisa bergerak. Nah, tapi yang tidak baik dari boneka Pinocchio ini yaitu pada akhirnya papanya suruh dia sekolah, tapi dia tidak sekolah, dia malah pergi tempat sirkus ya. Di tempat sirkus dia bermain dan akhirnya menemui orang-orang yang jahat dan dia dijual. Nah, dia tidak menaati perintah dari papanya untuk pergi ke sekolah, malah bermain. Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Tidak ya. Nah, kisah ini bukan kisah yang nyata. Tapi kalau tentang Tuhan Yesus lahir di dunia ini, itu adalah kisah yang nyata. Nah, itu semua tercatat dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah dari Tuhan sendiri yang ditulis oleh nabi-nabi. Nah, adik-adik, kalau kita lihat kisah tentang Pinocchio ini, dia tidak berperilaku yang baik. Nah, adik-adik, kita mau contoh seperti apa? Yaitu kita mau mencontoh mengubah perilaku kita dengan baik. Menyambut kedatangan Tuhan itu yaitu bertobat dari perlakuan atau perilaku yang tidak baik. Yang tadi adik-adik sudah sebutkan kan? Ada berbohong, mencuri, memukul teman, males. Nah, itu perlakuan yang tidak baik. Dan Tuhan mau kita memiliki perilaku yang baik. Dan itu semua diserukan oleh Yohanes tadi. Dia menyerukan, bertobatlah dari perbuatanmu yang jahat. Yohanes menegaskan kembali dan menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus atau Sang Juru Selamat itu akan hadir ya. Dan Yohanes hanya mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Nah, menyambut kedatangan Tuhan itu yaitu beralih dari perbuatan yang tidak baik menjadi yang baik. Jadi, persiapkanlah diri kita untuk menanti menyambut kedatangannya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Dan saat ini yang kita sudah mau sampai kepada Natal tanggal 25 Desember, yaitu mengingatkan kita kedatangan Tuhan Yesus itu, bagaimana kita memiliki damai, mengubah perilaku kita yang tidak baik menjadi baik. Harus bertobat. Bertobat artinya apa tadi? Berperilaku
perilaku yang baik. Nah, adik-adik, biarlah kita boleh bertumbuh, boleh menjadi berkat bagi keluarga kita juga, boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita. Melalui apa? Melalui tingkah laku kita, melalui perilaku kita. Nah, setiap orang bisa melihat, ini contoh Novelia, dia sudah pergi ke gereja, dulu dia suka menjahili teman, males. Ternyata kalau sudah pergi ibadah, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan perilakunya sudah berubah. Nah, itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mau jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Mau jadi berkat bagi teman-teman kita? Mau jadi berkat bagi keluarga kita? Mari kita sama-sama bertobat. Dan nanti menyambut kedatangannya Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bagaimana Engkau boleh memimpin kami. Kami anak-anak yang dulunya tidak berperilaku yang baik, suka berbohong, suka mencuri, suka menjahili teman, suka malas. Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyambut kehadiran Tuhan di dalam hati kami dengan cara mengubah perilaku kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita tutup dalam doa Bapa kami, Zutawan. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，且是父的，直到永远。阿门。Ujian terakhir, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita